Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai, yaitu topik 4 dengan judul Koneksi Antar Materi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Atimega dengan NIM 2508608221 dari kelas PGSD A1 PPG Calon Guru tahun 2026, LPTK, Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini adalah koneksi antar materi dengan menggunakan kerangka 4C yang terdiri dari 4 komponen inti, yaitu konsep, connection, change, dan challenge. Yang pertama yaitu konsep. Konsep inti yang dipelajari yaitu yang pertama, pendidikan nasional berlandaskan nilai Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang memandang pendidikan sebagai proses menuntun tumbuh kembang murid secara utuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pola pikir bertumbuh menegaskan bahwa kemampuan murid dapat berkembang, sehingga pembelajaran harus menghargai proses, usaha, dan kesalahan sebagai bagian dari belajar. Yang ketiga, pendidikan berfungsi sebagai transfer pengetahuan dan nilai dengan tujuan membentuk karakter, sikap, dan kepribadian murid melalui pembelajaran dan keteladanan guru. Dan yang keempat, profesionalisme guru diwujudkan melalui kode etik yang menjadi pedoman moral dan perilaku dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab, berintegritas, dan melindungi murid. Selanjutnya yaitu connection. Yang berkaitan dengan mata kuliah ini yaitu yang pertama, pemahaman murid dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang menuntun kodrat anak. Pemahaman murid menjadi dasar bagi guru untuk mengenali potensi, kebutuhan, dan latar belakang murid agar pembelajaran tidak bersifat memaksakan. Mata kuliah kedua yaitu pola pikir bertumbuh. Mata kuliah pola pikir bertumbuh secara langsung berkaitan dengan pola pikir bertumbuh dalam pendidikan nasional. Konsep ini menegaskan bahwa kecerdasan dan kemampuan murid tidak bersifat tetap, melainkan dapat berkembang melalui usaha, strategi, dan dukungan lingkungan belajar. Mata kuliah ketiga yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen. Mata kuliah ini berkaitan dengan pola pikir bertumbuh dalam pendidikan nasional, karena pembelajaran mendalam menuntut guru merancang proses belajar yang bermakna dan berpusat pada murid. Asesmen tidak hanya berfungsi mengukur hasil, tetapi juga mendukung proses belajar dan perkembangan murid. Selain itu, mata kuliah ini selaras dengan pendidikan nilai, karena pembelajaran mendalam memungkinkan internalisasi nilai melalui pengalaman belajar, refleksi, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang terakhir yaitu mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Mata kuliah ini berkaitan erat dengan pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional, karena nilai, sikap, dan karakter tidak diajarkan secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Mata kuliah ini juga terhubung dengan kode etik guru, karena menuntut tanggung jawab profesional guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna, relevan, dan etis, serta mampu membekali murid dengan kemampuan berpikir kritis dan berkarakter. Adapun keterkaitan lainnya yaitu yang pertama, terhubung dengan mata kuliah pedagogik, perencanaan, asesmen, dan strategi pembelajaran aktif. Yang kedua, berkaitan dengan etika dan profesionalisme guru. Yang ketiga, relevan dengan kebijakan pendidikan saat ini. Yang keempat, mendukung penerapan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Dan yang terakhir, selaras dengan tuntunan peran guru abad ke-21. Yang ketiga yaitu change atau perubahan. Perubahan yang dialami setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu cara berpikir, lebih memahami bahwa kemampuan murid dapat berkembang melalui proses, dan tidak lagi memandang kesalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang untuk belajar.
Nah, selanjutnya yaitu sikap. Menjadi lebih sabar, terbuka, dan empatik terhadap perbedaan kemampuan murid dan meningkatnya sikap reflektif terhadap praktik mengajar. Dan yang terakhir yaitu tindakan. Menjadi lebih sadar dalam memberikan umpan balik yang membangun, berupaya menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung, serta mendorong murid untuk berani mencoba dan tidak takut salah. Kerangka yang terakhir yaitu challenge atau tantangan. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir tetap atau fixed mindset yang sudah mengakar baik pada guru maupun murid. Keterbatasan waktu dan beban administrasi dalam menerapkan pembelajaran reflektif, perbedaan karakter, latar belakang, dan motivasi murid. Selanjutnya, lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya mendukung budaya refleksi dan grow mindset. Konsistensi guru dalam menerapkan prinsip grow mindset dalam praktik sehari-hari, serta tantangan kolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki pandangan berbeda. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi yang telah dipelajari saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam praktik pendidikan. Keterkaitan antar materi ini menunjukkan bahwa peran guru tidak berdiri pada satu aspek saja, melainkan menyatu antara pemahaman murid, cara berpikir, nilai yang ditanamkan, serta sikap profesional dalam bertindak. Dengan memahami koneksi ini, guru diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkarakter, dan berorientasi pada perkembangan murid secara menyeluruh. Demikian refleksi koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemahaman ini menjadi bekal dalam menjalankan peran sebagai pendidik yang ingin terus belajar dan bertanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.